Eh, Mas, kabur nanti lo mas, berang-berang Mas sasi. itu uangnya buat Mas, apa ya Mas kabur ya? nanti lo mas. Berarti mangewi nggih sapa berarti? Teh, Hei, teh. hei. Dana ada. 9 bulan sejak ditetapkan sebagai daftar pencarian orang, DSKW alias Lete tertangkap tim dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Lete merupakan tersangka dari kasus kredit fiktif salah satu bank pelat merah. Lete ditetapkan sebagai DPO setelah dilakukan pemanggilan 3 kali oleh petugas Kejari Ponorogo namun tidak datang. Dan pemirsa, untuk selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim dengan rekan Pramita Kusumaningrum. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Norma, benar sekali bahwa 9 bulan sejak ditetapkan daftar pencarian orang, DSKW alias Daniel Sakti Kusuma Wijaya atau Lete tertangkap tim dari Kejaksaan Negeri Ponorogo. Lete merupakan salah satu tersangka dari kasus kredit fiktif di Bank Plat Merah Kabupaten Ponorogo. Lete ditetapkan sebagai DPO lantaran sudah 3 kali dipanggil oleh Kejari Ponorogo namun tidak datang. Kejari Ponorogo telah menetapkan DPO Lete pada 9 bulan yang lalu. Dan pada hari Rabu di tanggal 4 Maret 2026, Lete tertangkap. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejari Ponorogo yaitu Zulmar Adi Surya. Ya, hari ini kita telah menetapkan Lete yang merupakan menangkap Lete yang merupakan DPO dalam kasus kredit fiktif. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejari Ponorogo Zulmar. Zulmar menerangkan bahwa Lete ditangkap pada Rabu di tanggal 4 Maret 2026 sekitar pukul 21.30. Lete ditangkap di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, tepatnya di selatan salah satu padepokan perguruan silat di Kabupaten Ponorogo, masuk di Kelurahan Kepatian, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo. Dia menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan oleh tim pidana khusus Pitsus, kemudian tim intelijen Kejari Ponorogo, dan beberapa lainnya. Selanjutnya, Lete dipindah ke rutan kelas 2B. Lete dilakukan penahanan sekitar 20 hari. Lete sendiri selama 9 bulan berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Ada mulai dari kota Bogor, kemudian dia juga ke Nganjuk, namun harus menyerah ketika dia kembali lagi ke Ponorogo. Dia ditangkap di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, masuk Kelurahan Kepatian, Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo saat mengendarai sepeda motor bersama keponakannya. Saat itu Lete dilaporkan akan membeli makan. Nah, saat penangkapan Lete juga sempat melawan petugas, sehingga dari keterangan yang didapat bahwa Kasipitsus Ivan Joko sempat mengalami di luka-luka, sempat ditarik oleh Lete namun tidak ada luka-luka berarti. Saat ini Lete masih dilakukan penahanan di rutan kelas 2B dan dilakukan pendalaman oleh Kejari Ponorogo. Sementara itu sebenarnya sebelumnya rekan Lete yaitu Saka dan Noval itu telah menjalani persidangan dan diputus secara hukum di beberapa tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Sementara itu Lete baru tertangkap dan akan diproses lebih lanjut. Seperti itu rekan Nurma, laporan dari saya dari Kabupaten Ponorogo. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pramita dan selamat bertugas kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan media yang telah setia bersama kami. Dapat kami sampaikan bahwa pada hari Rabu sekira jam 21.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap orang yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang pada perkara dugaan perbuatan melawan hukum pada pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka kantor unit Pasar Pon Ponorogo tahun 2024. DPO tersebut atas nama Daniel Sakti Kusuma Wijaya alias Lete.
Penangkapan DPO tersebut dilakukan oleh tim Pitsus, di backup oleh tim Intel, dan kemudian pejabat utama di Kejaksaan Negeri Ponorogo hadir lengkap, Kasih Pitsus, Kasih Intel, Kasih BB, dan Kasubabin beserta jajaran. Kemudian kronologi perkara tersebut bahwa yang bersangkutan itu telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara dugaan perbuatan melawan hukum pada pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2025. Jadi ini sudah sekitar kurang lebih hampir 1 tahun ditetapkan sebagai DPO. Kurang lebih hampir setahun ya, tepatnya itu 9 bulan ya. Kemudian selama dilakukan pencarian, yang bersangkutan itu berpindah-pindah. Awalnya dari Bogor, kemudian Kabupaten Nganjuk, Kertosono, Surabaya, dan kemudian pada hari ini ditangkap di Kabupaten Ponorogo. Bahwa terpidana tersebut ditangkap di selatan Padepokan Setia Hati Terate, sebelah selatan ya, di jalan raya, tepatnya jalan raya Ponorogo Pacitan, Kerandegan, Kepahitan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian tim dari Kejaksaan Negeri Ponorogo berhasil melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait keberadaan daripada yang bersangkutan. Bahwa untuk selanjutnya, seperti yang disaksikan oleh teman-teman, setelah dilakukan pemeriksaan, proses BAP, dan kemudian kami juga melakukan proses medical check. Kami datangkan juga dokter untuk melakukan pemeriksaan, dan setelah betul-betul dinyatakan bahwa yang bersangkutan itu dalam keadaan sehat, kemudian tim Kejaksaan Negeri Ponorogo membawa ke rutan kelas 2B. 2 kelas 1 Kelas 2B. kelas 1B Kelas 2. Ah, 2B, Pak. kelas 1 ya, Kelas 2. kelas 2B ya, kelas 2 Ponorogo. Kemudian setelah selesai semua berkas administrasi, yang bersangkutan dibawa kelas 2B Ponorogo rutan. Terus selanjutnya Sampaikan sedikit itu kronologi penangkapannya tadi dilakukan oleh tim Pitsus. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka dilakukan penangkapan saat itu hendak mau 5 kali. Itu di sekitaran di Jalan Ponorogo Pacitan, ke sebelah selatan dari tempat padepokan Pak PHSD namanya. Ya, di sekitar situ ditangkap. Kemudian tim dari Pitsus membawa tersangka ke kantor kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan, termasuk juga medical check up. Selanjutnya dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Sempat ada perlawanan atau mau melarikan diri lagi? Tadi ada perlawanan sedikit, dan juga lokasi Pitsus ada sengolan sedikit di bagian bahu, namun bisa dikendalikan oleh tim. Sementara tim dalam keadaan aman dan baik saja. Semoga untuk kedepannya, untuk tim juga dari tim penyidik juga mempersiapkan semua pemberkatan dengan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Jam berapa dan tadi? Tadi itu sekitar jam 21.